Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Alfatul Lisan Aswa dengan NIM akhir 230900000195. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas saya, Ergonomika, dengan judul Analisa Desain Tempat Belajar di Rumah dengan dosen pengampu Pak Riko Surya Perdana. Nah, di slide ini yaitu dengan judul identifikasi masalah. Coba saudara lihat di gambar samping, dari hasil observasi pada posisi belajar di rumah saya, itu terlihat saya duduk dengan posisi di lantai dan menggunakan meja yang cukup tinggi. Dengan aktivitas belajar yang dilakukan seperti itu, dengan membaca atau menulis, atau saya menugas dengan laptop, dengan waktu jangka yang sangat panjang dan lama, posisi tubuh yang saudara lihat di situ terlihat sangat kurang nyaman karena tubuh harusnya menyesuaikan tinggi meja yang tidak sesuai dengan posisi duduknya gitu. Dan pada saat belajar, badan saya cenderung membungkuk ke depan dan agar lebih dekat dengan meja. Selain itu juga, leher juga menunduk cukup lama ketika membaca, menulis, menulis dengan laptop, atau dengan tab yang which is tetap aja gitu kan. Kadang-kadang kayak gini, 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 ganti. Selain itu juga, posisi tangan saat menulis terlihat sangat kurang rileks karena meja mejanya itu sangat tinggi dan dibandingkan posisi tubuh saat duduk di lantai seperti itu. Terus kondisinya itu membuat tubuh cepat lelah, berpotensi menyebabkan ketidaknyamanan pada bagian leher. Itu pasti ya, bagian leher, bahu, punggung, pinggang, gitu kan. Serta apabila dilakukan secara berkala atau terus-menerus gitu. Selanjutnya adalah identifikasi masalah juga, tapi di bagian faktor resiko ergonomi yang ditemukan. Yang pertama adalah posisi membungkuk. Nah, kalau posisi membungkuk itu, nah selanjutnya itu adalah faktor risiko ekonomi yang ditemukan dari foto di samping. Yang pertama adalah punggung membungkuk. Karena menggunakan meja yang sangat tinggi, posisi tangan mengetik itu menjadi lebih naik dari posisi normal. Hal ini menyebabkan bahu ikut terangkat dan otot pada lengan menjadi lebih tegang selama belajar gitu. Jadi lebih kayak posisinya itu tangannya tuh kurang lebih kan tangan sama bahu tuh kurang lebih tingginya sama ya. Jadi kayak itu kalau misalnya dengan waktu yang lama itu akan menggunakan otot, terus sendi dan sebagainya itu akan lebih kencang dan kaku nantinya. Seperti itu. Selanjutnya adalah leher yang menunduk terlalu lama. Kalau dari leher itu eh, jika digunakan, misalnya saya pada waktu mengerjakan tugas di laptop, itu kan yang berada lebih tinggi kan. Jadi kayak layarnya itu tidak sesuai dengan jarak mata. Gitu, jarak mata harus nggak gini, dan otomatis kan leher kencang ya. Terus habis itu tangan juga harus gini gitu. Jadi kayak harus gini-gini. Jadi kayak lebih capek di leher, antara leher dan punggung. Punggung ya. Ya itu akan lebih membuat kram seperti itu. Nah,
posisi tangan, dan selanjutnya adalah posisi tangan dan bahu yang kurang nyaman. Di situ tuh kelihatan dari posisi saya nulis, dari posisi saya ketika uh, menggunakan laptop, itu sangat-sangat tidak efektif untuk jika menggunakan meja yang sangat tinggi. Dan itu benar-benar, apalagi dengan posisi yang which is duduknya di lantai, terus dengan punggung yang harus membungkuk, harus lebih mendekatkan ke meja, seperti itu. Nah, selanjutnya mengapa sih tempat belajar yang kurang ekonomis gitu? Menurut saya, tempat belajar ini kurang ergonomis karena posisi meja dengan cara duduk yang tidak sesuai dengan postur tubuh saat belajar. Melainkan meja. Meja yang terlalu tinggi dibandingkan posisi duduk lantai yang menyebabkan tubuh harus membungkuk, leher menunduk, dan tangan berada di posisi yang kurang nyaman. Selain itu juga tidak adanya kursi dan sandaran untuk membuat tubuh tidak memiliki penampang yang baik sehingga otot punggung bekerja lebih keras untuk menjaga rasa pegal pada beberapa bagian tubuh. Nah, tempat belajar yang kurang ergonomis tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi fokus, kenyamanan, dan produktivitas saat belajar dalam waktu yang jangka yang lama. Seperti itu. Selanjutnya, selanjutnya analisis beban kelelahan. Yang pertama adalah kelelahan fisik. Dari kelelahan fisik itu, saya sering merasa pegal pada bagian leher, bahu, punggung. Hal ini karena posisi tubuh yang harus membungkuk dengan duduk di lantai dengan cukup waktu yang lama. Selain itu, tangan juga cepat lelah saat menulis karena posisi meja yang terlalu tinggi dan dibandingkan dengan posisi duduk saya. Biasanya rasa pegal mulai terasa setelah belajar yang cukup lama, sekitar mungkin 1,5 jam ya, mulai terasa atau 1 jam, tergantung kondisinya, atau saat mengerjakan tugas yang banyak gitu. Kadang kaki juga terasa pegal karena kesemutan, karena posisi duduk yang kurang nyaman dan terlihat terlalu lama tidak berubah. Jadi kayak selalu melipat kaki, dan itu kalau misalnya selama 1 jam nggak dibenerin kakinya mungkin akan kram ya. Selanjutnya adalah kelelahan mental. Dari kondisi tempat belajar yang kurang nyaman membuat saya lebih cepat kehilangan fokus gitu dalam belajar ketika badan sudah mulai merasa pegal, sakit pinggang, jadi sulit berkonsentrasi dan lebih mudah eh, ke terdistraksi. Nah, selanjutnya adalah kelelahan emosional. Dari posisi belajar yang kurang nyaman, saya merasa jenuh dan malas untuk belajar terlalu lama. Saat tubuh mulai terasa pegal, lelah, mood juga ikut menurun, sehingga saya menjadi lebih mudah kesal atau tidak semangat dalam mengerjakan tugas. Saya juga merasa ingin cepat selesai belajar karena sudah tidak nyaman dengan posisi yang digunakan. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah desain tempat kerja yang ideal. Dari desain tempat belajar yang ideal harus memperhatikan kenyamanan, kesehatan, keamanan, dan efisiensi agar proses belajar dapat berjalan dengan baik. Tempat belajar yang nyaman dan akan membantu seorang lebih fokus, tidak cepat lelah, dan lebih produktif saat mengerjakan tugas atau mengikuti perkuliahan seperti itu. Nah, yang pertama adalah meja kursi sesuai postur tubuh. Di situ maka dijelaskan bahwasannya dari materi Bapak yang di-share di kelas itu menjelaskan bahwa meja dan kursi harus disesuaikan dengan ukuran tubuh meng- eh, meng- pengguna agar posisi belajar yang menjadi lebih nyaman. Tinggi meja
sebaiknya sesuai dengan posisi siku, karena saat duduk, tangan dapat digunakan untuk menulis dan mengetik tanpa membuat bahu terangkat. Jadi kayak ya udah gini, jauh usah diangkat-angkat karena kalau diangkat akan menyebabkan tidak nyaman. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah posisi duduk yang nyaman dan benar. Yaitu posisi duduk yang baik sangat penting dalam desain tempat belajar ataupun kerja. Posisinya itu, punggung harus berada di posisi yang nyaman agar otot tidak bekerja terlalu keras untuk menopang tubuh. Selain itu juga, posisi duduk yang tidak boleh terlalu kaku, sesekali tubuh perlu melakukan peregangan atau perubahan posisi agar otot tidak kaku dan stuck di situ. Selanjutnya adalah posisi buku atau laptop sejajar dengan pandangan mata. Dalam prinsip ergonomi, posisi layar laptop atau buku sebaiknya tidak terlalu rendah agar leher tidak terus-menerus bungkuk, menduk. Posisi layar yang terlalu rendah dapat menyebabkan ketegangan pada otot leher ataupun bahu. Nah, di situ solusi dapat dilakukan menggunakan penyangga laptop atau alas tambahan agar posisi netral hingga lebih nyaman seperti itu. Selanjutnya adalah pencahayaan yang cukup. Dari pencahayaan itu sangat penting dalam desain tempat kerja ataupun tempat belajar. Ruang belajar harus memiliki cahaya yang cukup agar mata tidak cepat lelah, apalagi ketika mata dihadapkan dengan elektronik. Contohnya laptop ketika kita nugas. Gitu. Selanjutnya adalah lingkungan belajar yang bersih dan tenang. Dari lingkungan belajar yang rapi dan bersih, tenang itu tidak perlu bising, itu dapat meningkatkan fokus kita dalam mengerjakan tugas atau kerjaan, dan itu membuat nyaman dalam belajar gitu. Suasana yang terlalu ramai ataupun jika mendapatkan suasana yang terlalu ramai atau banyak gangguan suara dan membuat konsentrasi menurun, itu dapat mengganggu konsentrasi dan bisa menghancurkan mood atau eh, apa ya, keadaan saudara. Terus selanjutnya adalah sirkulasi udara dan kenyamanan ruang. Nah, itu adalah tempat belajar yang ideal yang harus memiliki sirkulasi udara yang baik agar ruangan tidak terasa panas dan pengap. Udara yang segar dapat membantu tubuh terasa lebih nyaman dan membuat proses belajar lebih fokus dan tidak ke distract seperti itu. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari desain tempat kerja atau belajar yang ideal harus memperhatikan prinsip ergonomi agar tubuh tetap nyaman, sehat selama melakukan aktivitas belajar pengajar. Pengguna meja dan kursi yang sesuai, posisi duduk yang benar, pencahayaan yang cukup, serta lingkungan yang nyaman dapat membantu meningkatkan fokus dan produktivitas belajar dengan benar. Dan dengan menerapkan desain tempat belajar yang ergonomis, resiko kelelahan fisik, mental, dan emosi dapat dikurangi sehingga proses belajar akan lebih efektif dengan nyaman. Seperti itu. Baik, sekian dari video penerangan penjelasan saya tentang analisa tempat belajar di rumah. Seperti itu. Sekian, jika ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.